JM. Halo JM. Siapa nih JM? Jangan penyusup. Jonathan Bu, salah satu Bu. Oh, Jonat. Baiklah. Oke, oke. Oke. Untuk ya yang salah satu kemarin nggak sempet ini ya bahas soal yang dikasih sama Bu Lasma ya. Udah Yang sih Bu, udah dibahas semua sampai kelar. kayaknya terakhir hampir nomor 60 kalau nggak salah. Oh, 60. Ya kalau mau dituntasin nggak apa-apa, yuk kita bahas. Oke. Hai Michelle, ada Michelle. Lumayan lah, ada 4 orang. Oh, satu. Oke, yang pertama yang mau kita bahas ini dulu aja ya, esai dulu ya. Kalau dari Bu Lasma kasih tahu esainya apa aja yang keluar? Jadi, enggak ya? Oke. Yang pertama, ya silahkan pelajari tentang karakteristik flora dan fauna di Indonesia. Ya, karakteristik dan jenis ya, flora fauna di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Oke, boleh kita bukain deh ininya, filenya. Hmm, flora. Bahan ajar, kamu bisa belajar dari bahan ajar persebaran flora fauna di Indonesia berdasarkan jadi kalau ini sih berita yakin udah pada nyetak ya. Ya, sebentar. Jadi esai yang pertama tolong belajar ini. Oke, akan dibuka lagi LKPD-nya tentang bahan ajar persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, jadi nanti diminta nggak tahu deh antara flora atau fauna ya, tergantung paketnya yang mana. Oke, jadi nah kita masuk yang flora dulu. Nah, karakteristik flora yang bagian barat itu apa aja? Oke, satu mempunyai jenis-jenis kayu berharga, ya. Oke, contohnya adalah di situ ada jati, mahoni, meranti, ya, keruing dan sebagainya. Oke, ciri yang pertama ya. Karena bisa juga diminta jenis ataupun eh, apa namanya karakteristik. Ya. Yang kedua, selalu hijau sepanjang tahun, ya. Jadi dia nggak pernah kering, selalu hijau. Lalu yang ketiga, jenis pohon yang tumbuh bersifat heterogen. Heterogen itu artinya bermacam-macam gitu ya. Ini Indonesia. Terus yang keempat, terdapat spesies flora endemik. Ya, endemik itu berarti asli ya di Indonesia bagian barat. Contohnya apa? Contohnya di sini ada Rafflesia arnoldi, oke. Terus ada anggrek, ada bunga bangkai, daun sang, sama kantong semar. Gitu. Oke, itu karakteristiknya ya. Oke, jadi tadi ada eh, jenis kayu berharga, ya. Ciri yang pertama kayu berharga, contohnya jati, meranti, mahoni, keruing. Oke, lalu yang kedua hijau sepanjang tahun, ya. Jadi nggak pernah kering, nggak pernah menggugurkan daunnya. Lalu yang ketiga bersifat heterogen, ya, jenisnya banyak, ya. Lalu flora endemik ya, banyak flora endemik bagian barat, contohnya Rafflesia, bunga bangkai, anggrek, ya, terus tadi daun sang, kantong semar. Oke, itu ciri flora Indonesia bagian barat. Lalu yang kedua bagian tengah, ya, bagian tengah ini ciri khasnya memiliki ukuran daun yang kecil, ya. Lalu tumbuhannya memiliki ukuran kecil dan daunnya pendek. Oke. Jadi daunnya ukurannya kecil, Bu, ya kenapa? ini LKPD-nya ada nggak sih Bu namanya? Bahan ajar persebaran flora fauna Indonesia. Kayaknya Belita pernah share deh.
Oke, kita share lagi deh, bentar ya. Copy. Oh, udah Bu, ada Bu. Ada ya? Makasih Bu. Ya, ya. Kita copyin lagi nih linknya nih. Kalau mau buka boleh. Tapi jangan buka waktu pas ya. Chat. Nah, oke. Tuh, linknya ya. Terus tadi ya yang bagian tengah ukuran daunnya kecil. Terus ukuran tumbuhannya memang kecil. Lalu daunnya juga pendek-pendek gitu. Oke. Terus dia merupakan endemik Indonesia. Bagian tengah itu endemik Indonesia ya, sama kayak fauna. Fauna bagian tengah itu juga endemik Indonesia. Contohnya apa? Ini ada langusei, govasa, eboni, ya, anggrek serat, cempaka hutan kasar, lontar, ajan kelincung, cendana, cengkeh, dan ampupu. Kalau misalnya diminta sebutin 3 aja cukup deh. Oke. Langusei, eboni, sama anggrek serat gitu ya. Oke, itu ciri yang ada di Indonesia bagian tengah. Ininya kecil-kecil ya kalau Indonesia bagian tengah ya. Gitu. Daunnya kecil, tumbuhannya kecil, gitu ya. Oke, terus pendek ya, daunnya pendek, dan dia adalah endemik asli Indonesia. Terus yang bagian timur, oke, ini terletak di dangkalan Sahul atau paparan Sahul ya. Berarti tadi yang bagian barat dia terletak di paparan Sunda gitu. Oke. Lalu terdapat di sekitar wilayah Papua dan Maluku ya. Nah, ini ciri tanamannya, dia memiliki daun yang paralel ya. Lalu ukuran daunnya panjang. Oke. Contoh tanamannya di sini ada matoa, terus cendana, eboni, siwalan. Oke. Matoa. Kok tadi ada juga Bu matoa? Gini aja deh biar gak nyaru ya. Nah, tapi ada cendana. Cendana. Cendana kita masukin ke ini aja deh. Ke bagian timur aja ya. Ya dulu tak blok deh. Cendana kita masukkan ke bagian timur aja. Oops. Cendana bagian timur ya. Terus sama eboni taruh aja di bagian timur ya. Kok jadi stop share? Sorry, kepencet. Oke, itu. Biar nggak nyaru. Oke, terus kita masuk ke ini enggak. Ini masih di esai ya. Sekarang kita belajar faunanya. Yuk, karakteristik fauna Indonesia bagian. Nah, ada di sini ya. Karakteristik fauna Indonesia bagian barat. Barat itu berarti tipe Asiatis ya. Oke, tipe Asiatis. Berukuran besar, ada gajah, buaya, banteng, dan badak. Oke. Lalu mamalia besar dan berbulu lebat. Ya. Contohnya orangutan, harimau, bekantan, macan tutul, ajak, dan beruang madu. Oke. Lalu berbagai macam primata. Primata itu jenis-jenis monyet ya. Oke. Contohnya adalah orangutan, bekantan, owa, lutung, gitu. Terus jenis burung memiliki warna tidak menarik, tetapi suaranya merdu. Ya, contohnya ada kuau, perkutut, dan jalak. Lalu banyak ikan air tawar, contohnya adalah pesut dan belida.
Oke, terus yang bagian timur ya, timur atau tipe Australia atau tipe paparan Sahul. Kalau tipe bagian barat itu namanya tipe paparan Sunda ya. Oke. Ini karakteristiknya adalah mamalia berkantung, contohnya ada walabi, koala, dan kanguru pohon. Terus mamalia kecil, contohnya posum layang, echidna, dan marsupial. Ya. Lalu jenis burung berwarna-warni, ya, tapi suaranya jelek biasanya. Contohnya cendrawasih, nuri, ya, namdur pergam, perkici, kehicap, kasuari, dan pitohui. Oke. Lalu ikan air tawarnya terbatas karena kebanyakan adalah ya, ikan air laut ya. Oke, ikan air laut bersirip panjang. Contohnya adalah bluefish streak, threadfin, dan rainbow fish. Nah, yang endemik Indonesia atau asli Indonesia ini yang tipe peralihan ya, atau menempati Indonesia bagian tengah. Oke. Uh, ini karakteristiknya adalah dia endemik Indonesia atau asli Indonesia. Lalu perpaduan tipe oriental dan Australia. Banyak jenis hewan langka. Oke. Lalu sisa hewan purba yang mampu bertahan, contohnya adalah komodo. Lalu contoh fauna yang sesuai, ya, sesuai. Oke. Dengan karakteristik ini adalah kepiting kenari, anoa, babi rusa, rusa timur, ikan bulalau, maleo, kuskus, monyet hitam, kuda sumbawa, katak pohon, ikan banggai, dan mandar dengkur. Oke sih, itu sih ya. Di bagian yang awal itu ya tentang jenis dan karakteristik flora atau fauna Indonesia bagian barat, tengah, timur gitu. Lalu bagian yang kedua nih dari esai itu menanyakan tentang slide. Oke, bagian kedua itu nanyain tentang pemanfaatan sumber daya alam ya. Ini materinya ada di slide ya. SDA. Makanya pariwisata. Nah, ini di slide-nya Bu Lasma juga ada ya. Saya bisa share juga deh, silahkan. Tapi jangan diedit ya. Boleh. Share. Oke, bukanya harus pakai email penabur ya. Copy. Oke, taruh di chat. Oke. Nah, ini Bulta langsung aja ke slide bagian yang ke manfaat. Nah, oke. Oke, yang pertama dari manfaat hutan ya. Ada manfaat secara klimatologis ya, berarti hutan memiliki fungsi untuk penyedia oksigen gitu ya. Penyedia oksigen bisa, pengendali iklim bisa, sebagai paru-paru dunia bisa, penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida juga bisa gitu ya. Oke. Itu fungsi secara klimatologis. Jadi nomor satu tipe dan karakter persebaran yang ada bagian timur sama tengah itu nanti esainya ditanya di antara atau semuanya Bu, semuanya gitu. Jadi tapi salah satunya ya Bulita, tergantung paket mana yang kamu dapat, bisa ditanyain floranya atau faunanya gitu, bisa karakteristik, bisa jenisnya, atau bisa dua-duanya gitu. Pokoknya belajar aja itu ya. Jenis dan karakteristik flora dan fauna Indonesia bagian barat, tengah, timur gitu. Itu ya Jo. Oke, jelas? Oke Bu, makasih Bu. Yuk. Oke, terus yang kedua itu tentang pemanfaatan sumber daya alam ya.
Oke. Yang pertama ini manfaat hutan. Manfaat hutan yang pertama secara klimatologis berarti dia menghasilkan oksigen dan menyerap CO2 atau sebagai paru-paru dunia atau bisa juga sebagai pengendali iklim dunia gitu. Itu manfaat secara klimatologis. Yang kedua secara ekologis. Secara ekologis berarti hutan memiliki manfaat untuk melindungi flora dan fauna gitu ya. Melindungi flora dan fauna biasanya yang masih endemik asli gitu ya. Oke. Terus yang ketiga, manfaat secara edafik ya, berarti kan dia melindungi tanah. Melindungi tanah berarti dia mencegah erosi dan longsor. Itu manfaat secara edafik. Tuh. Oke, terus yang keempat, manfaat secara hidrologis. Oke, berarti hutan bermanfaat untuk melindungi air ya. Kayak terutama mata air. Oke, dengan melindungi air dan mata air, maka manfaat secara hidrologis ini dapat mencegah terjadinya banjir gitu. Lalu manfaat secara ekonomi, nah ini yang dimiliki oleh hutan produksi ya. Berarti hutan memiliki manfaat atau kayunya bisa dijual gitu ya, atau memiliki nilai ekonomi gitu. Oke. Terus dari hasil hutannya sendiri ada macam-macam ya, ada rotan ini untuk furniture, damar ini untuk buat cat ya, kapur barus ini untuk parfum atau wewangian ya. Terus kemenyan ini juga untuk wewangian, terutama wewangian untuk jenazah. Lalu gambir, gambir ini untuk obat buahnya. Lalu kopal ya, ini adalah getah damar yang digunakan untuk membuat cat. Oke. Lalu lalu ada kulit pohon bakau itu untuk pengobatan. Gondorukem itu untuk plastik ya, sabun, tinta dan cat ya. Ini getah pinus. Terpentin ini minyak esensialnya pinus. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk kosmetik dan parfum. Bambu jelas untuk furniture ya, sutra untuk bikin kain, minyak kayu putih untuk bikin minyak kayu putih ya. Oke. Lalu madu untuk kesehatan. Sama satu lagi, nilam. Ya, kayaknya Berita waktu itu nambahin nilam. Nilam itu untuk parfum juga, untuk wangian. Nah, nilam. Bilangnya ya sih, waktu itu kan namanya ya parfum atau wangian ya. Oke, kayaknya sudah semua. Oke, itu kalau dari hutan. Yang kedua adalah dari, nah, tambang ya. Ini ada aluminium untuk kusen pintu dan alat dapur, ada asbes untuk atap bangunan, aspal untuk melapisi jalan, batu bara untuk bahan bakar, bauksit untuk campuran aluminium, ya, belerang ini untuk sabun dan biasanya untuk obat juga ya, obat penyakit kulit gitu. Lalu biji besi untuk kerangka bangunan, emas dan perak ini untuk perhiasan. Oke, lalu ada fosfat ini untuk pupuk. Lalu ada garam ini untuk bumbu masakan. Oke, garam tuh bumbu masakan sama ini ya, bahan industri tekstil. Jadi kalau di tekstil tuh butuh kainnya dicuci sama air garam. Biar apa ya? Gak tau lah, katanya biar warnanya lebih awet atau kenapa. Tuh. Lalu ada gas alam untuk bahan bakar, gips untuk langit-langit rumah dan penyangga tulang patah. Lalu ada grafit ini untuk isi pensil,